Mari sama-sama kita berdoa sejenak mohon pertolongan Roh Kudus ketika kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih Engkau mengundang kami beribadah pada hari perhentian dalam rumah Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami adalah sesuatu yang menyenangkan di hati-Mu. Dan bukannya bibir kami yang menyembah, yang memuji, tetapi sesungguhnya hidup kami setiap hari adalah sebuah penyembahan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, berkati akan renungan firman pada pagi hari ini. Kami rindu boleh bertemu dan menikmati firman yang hidup. Berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan kita boleh beribadah pada hari ini, minggu pertama di bulan Februari. Saudara sekalian, saya akan mengkhotbahkan hari ini terambil dari kitab Maleakhi. Kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama. Saya percaya ini tema kitab yang mungkin jarang sekali dibahas, jauh. Maka saya suka kita akan menelusuri Maleakhi pasalnya yang pertama. Kita akan membaca dari mulai ayat kedua hingga ayat yang kelima. Sebelum kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ini, bagian ini sudah perlu tahu bahwa Maleakhi adalah kitab yang boleh dikategorikan kitab yang pendek di dalam Perjanjian Lama, yang sangat pendek, yang sangat singkat. Maka itu termasuk terkategori sebagai kumpulan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil. Kenapa dikatakan kecil? Bukan karena orangnya kecil, bukan jauh. Karena kitabnya pendek, singkat. Cuman sekian pasal. Dan Maleakhi itu terdiri dari 4 pasal. Dan yang menarik kalau saya perhatikan di sana, kitab ini diawali dengan sebuah statement yang luar biasa. Sebuah pernyataan dari surga di mana Allah berkata, Aku mengasihi kamu. Suatu kalimat yang luar biasa sekalian. Dan yang kedua kita menemukan bahwa kitab ini akhirnya di pasal terakhir ditutup closing dengan sebuah janji yang indah. Saya ulang, dibuka dengan sebuah pernyataan yang indah dan ditutup dengan sebuah janji yang mengagumkan sekali. Apa yang Tuhan katakan kepada umatnya? Kalau di awal Allah mengatakan aku mengasihi kamu, ada janji, ada pernyataan janji, pernyataan kasih, maka ditutup dengan Allah berjanji bahwa Dia akan memulihkan umatnya. Tuhan mengatakan bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Sebuah restorasi yang Allah lakukan secara dahsyat. Dan itu terjadi di dalam kitab Maleakhi. Dan yang mengejutkan di antara 2 kalimat pembuka dan penutup ini, tengah-tengahnya saudaraku, kalau Anda baca dengan teliti, ternyata kitab ini berisi kecaman-kecaman. Berisi satu teguran yang sangat keras, yang sangat serius, yang Tuhan alamatkan kepada umatnya. Wow. Sekali lagi Anda perhatikan ya, umat Allah hari dalam kondisi yang sedang mengalami kebangkrutan secara rohani. Mereka dalam kondisi yang terpuruk, kelesuan rohani dialami oleh mereka. Saudara perlu tahu bahwa mereka baru pulang daripada negeri pembuangan. 70 tahun mereka berada di sana, yang adalah proses pendisiplinan Tuhan. Dan kemudian mereka pulang kembali ke negeri perjanjian. Tetapi hidup mereka tidak seperti umat perjanjian. Katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan. Tapi hidupnya, kelakuannya kayak anak hantu, saudara sekalian. Nah, itulah kira-kira gambaran yang namanya kitab Maleakhi. Kita menemukan di sana bahwa umat Allah, dari imam-imamnya, ibadah mereka, pelayanan mereka, sifatnya legalis. Sangat legalis sekali. Dan kemudian kita menemukan terjadi perkawinan campur di antara kehidupan umat Allah yang dipilih dalam Perjanjian Lama. Tetapi yang mengejutkan, di dalam kondisi yang seperti itu, saudara perhatikan, kitab ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang mengatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar, kita akan membongkar statement Allah yang ajaib ini. Seperti apa sih kasih yang Allah deklarasikan, kasih yang Dia nyatakan kepada umat yang sebetulnya tidak layak menerima kasih itu. Mari sama-sama kita akan menelusuri bersama-sama akan kitab ini, tema ini. Silakan Anda membuka dari Maleakhi pasal yang pertama, kita akan membaca mulai ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Saudaraku, kasih pertama yang Allah berikan, yang Allah nyatakan di sini adalah kasih yang diikuti oleh kesetiaan.
kasih yang dibarengi dengan sebuah kesetiaan. Saya membacakan ayat kedua firman Tuhan daripada Maliaki, pasal yang pertama. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Anda lihat respon umat. Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Tapi mereka mengatakan, Tuhan, gimana caranya kamu mengasihi kami? Perlihatkan caranya dong, kasih kami lihat. Itulah respon atau ciri-ciri orang yang sedang mengalami keterpurukan rohani. Tetapi kita akan belajar di poin pertama. Saudaraku, kasih yang Tuhan nyatakan kepada umatnya adalah kasih yang diikuti dengan sebuah kesetiaan. Saudara, menarik sekali. Kalau ada baca tadi yang kita telah baca, di sana Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Ini versi Indonesia. Kalau dalam versi bahasa Inggris, kalau Anda punya, Anda boleh periksa sana. Menarik sekali. Tuhan tidak mengatakan, I love you. Bukan, saudara. Apa yang Tuhan pakai dalam versi Inggris? Di sana Tuhan memakai kata yaitu I have loved you. Dia memakai tenses yaitu past. Satu peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kira-kira Allah mengatakan aku telah mengasihi kamu. Aku sudah mengasihi kamu. Terjadi masa lalu. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibraninya, dalam tenses Ibraninya, kita akan terkejut bahwa ternyata tenses yang digunakan adalah perfect tense. Perfect tense. Apa itu perfect tense? Saudara perhatikan penjelasan ini. Perfect tense adalah satu tindakan yang terjadi di masa silam. Saya ulang, satu peristiwa, tindakan yang terjadi di masa lalu. Tetapi efeknya terus berjalan sampai pada periode tertentu. Jadi ketika Allah mengatakan aku mengasihi kamu, kepada siapa dia berbicara? Di dalam kalimat terakhir ayat kedua disebutkan bahwa Tuhan itu mengasihi Yakub. Allah mengasihi Yakub. Siapa Yakub? Yakub adalah nenek moyangnya Yehuda. Jadi kira-kira Tuhan mau ngomong begini dalam tulisan ini. Dulu aku mengasihi Yakub. Kapan itu terjadi? Sudah lama, masa lalu. Tapi jangan lupa bahwa tindakan Allah mengasihi Yakub di dalam kasihnya itu kasih terus berjalan sampai kapan? Paling tidak sampai pada zaman di mana Maliaki hidup. So, inilah gambaran kasih yang diikuti dengan sebuah kesetiaan. Saudara, kalau sudah tahu berapa rentang jarak antara Yakub, itu zamannya Abraham, Ishak dan Yakub. Zaman Yakub dan zaman Maliaki. Ini satu rentang yang panjang yang jauh sekali. Sudah berapa lama itu? Saya pastikan pada saudara, itu durasinya lebih dari 1000 tahun. Ada yang mengatakan kurang lebih 1300-1400 tahun. Wow, sudah bayangin, satu rentang waktu yang begitu lama sekali. Itulah kasih Tuhan. Kasih yang melintasi masa demi masa. Kasih yang melintasi zaman demi zaman. Generasi berubah, manusia berubah. Tapi kasih Tuhan terus berjalan 1000 tahun lebih. Sangat luar biasa sekali. Itu sebabnya Tuhan memberikan sebuah pernyataan kepada umatnya. Di tengah-tengah kondisi mereka sedang terpuruk secara rohani. Barangkali mereka juga mulai meragukan, mempertanyakan, betulkah engkau mengasihi kami? Tadi jam kedua saya berkhotbah, saya menyinggung kondisi umat Allah. Mereka adalah orang-orang yang kecewa dengan Allah. Mereka punya ekspektasi, mereka punya harapan. Setelah pulang dari negeri pembuangan, maka Tuhan pulihkan mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kaya, punya bait Allah dan sebagainya. Tapi ternyata ekspektasi itu tidak pernah terwujud. Memang mereka menjadi bangsa yang tidak lagi dijajah di Babel. Tetapi bukankah mereka berada di pemerintahan penjajahan Persia? Artinya apa? Mereka nggak seperti merdeka. Memang bait Allah yang dulu runtuh, gugur, berantakan. Sudah dibangun. Tetapi mereka kecewa. Karena ternyata bait Allah yang mereka bangun. Dimulai dari zaman Serubabel, Esra dan Nehemia. Ternyata kemewahannya, kemegahannya tidak sebanding dengan kemewahan pada zaman
Salomo, bait Allah pertama. Saudaraku, ini kecewa, ekspektasi mereka nggak terwujud. Itu sebabnya mereka kemudian mulai meragukan Tuhan. Mereka bertanya, betulkah kamu mengasihi kami? Kalau mengasihi, please, perlihatkan kasih-Mu. Dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Dan kemudian di sini Tuhan mulai mengatakan, aku mengasihi kamu. Dengan kasih yang melintasi zaman, melintasi masa dan generasi. Lebih dari 1000 tahun. Itu kasih Tuhan berjalan sampai menembus kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, jika hari ini saudara ingin mengetahui betulkah Tuhan mengasihi saya, firman Tuhan memberikan satu keyakinan pada hari ini bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang di dalamnya ada kesetiaan yang mengagumkan sekali. Kalau Anda punya pasangan, ya, punya istri, punya suami, ada jemaat yang kemudian undang saya, kami mau mengadakan kebaktian syukur ulang tahun pernikahan yang ke-50. Wow, saya kagum. Saya kira jarang sekali ya. Orang bisa menikah bertahan 50 tahun dan masih hidup dua-duanya. Itu luar biasa. Ada yang kemudian 75 tahun. Kalau 50 kawin emas, golden ya. Kalau 60 tahun apa namanya? Apa 60 tahun? 75 tahun apa? Belum ngalamin ya. Ya. Wah, kita salut, kita kagum, hebat sekali. Mereka sangat setia suami istri. Bertahan, dinamika pasang surut, musim berganti. Mereka setia. Saudara sekalian, kasih Tuhan, kesetiaannya di atas 1000 tahun. Saudaraku. Luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, di Jepang itu ada satu wilayah, itu namanya Shibuya. Ya, itu adalah sebuah persimpangan yang cukup ramai. Dan yang menarik, di persimpangan itu ada satu patung di sana. Patung apa? Itu bukan patung kaisar, itu bukan patung manusia, bukan. Itu adalah patung anjing. Ada yang tahu ya? Ada patung anjing. Nah, anjing itu kalau nggak salah namanya Hachiko. Nah, menarik sekali saudara sekalian. Ternyata patung itu didirikan ada sejarahnya. Jadi sejarahnya kira-kira seperti ini. Bahwa satu anjing yang namanya Hachiko ini dipelihara oleh satu orang profesor. Pelihara dengan baik dan sangat dekat sekali, saling mengasihi, sayang banget. Dan tiap pagi kalau profesor itu mau berangkat ke tempat dia bekerja, dia selalu ke stasiun di Shibuya itu. Ke sana, dan yang menarik bahwa anjing ini Hachiko selalu mengantar, dianterin bosnya. Nah, kemudian bye-bye, itu profesor naik kereta, anjing itu pulang ke rumah. Nanti sore Hachiko datang lagi menjemput profesor. Wah, dia tungguin itu bosnya pulang. Waktu ketemu, ekornya goyang-goyang, senang sekali si Hachiko, saudaraku. Kemudian mereka pulang. Saudara tahu, ini peristiwa terjadi bertahun-tahun. Wah, luar biasa saudara. Nah, satu hari dicatat bahwa si profesor itu meninggal dunia. Wah, sedih bukan? Tetapi Anda tahu bahwa Hachiko ternyata setiap sore dia pasti berada di stasiun di Shibuya itu. Dia tunggu bosnya datang. Dia tunggu kapan bosnya pulang. Sampai tunggu sekian lama, tidak ada bosnya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Besok sore, di jam yang sama, yang rutin itu, yang tahunan itu, Hachiko datang lagi, saudaraku. Dia tunggu. Sampai akhirnya masyarakat sekitar sudah hafal. Ini anjingnya profesor. Dikasih tahu, percuma lu ngapain? Bos lu udah mati. Ngapain lu di sini? Hachiko mengatakan, hai. Gak ngerti dia, gak ngerti saudaraku, apa artinya? Kan bahasa manusia gak tahu dia, saudaraku. Tiap sore saudaraku dia tunggu. Sudah tahu berapa lama Hachiko lakukan itu? 9 tahun. Wah. Orang mengatakan ini anjing yang sangat setia. Ya, itu sebabnya oleh masyarakat Jepang ketika Hachiko ini mati, anjing itu mati, akhirnya dibangunlah sebuah monumen, sebuah tugu, sebuah patung, di sanalah Hachiko ada.
Inilah patung, lambang, simbol kesetiaan. Yang masih jomblo, yang mau lamaran, saya anjurkan kamu melamar di depan patung Hachiko. Kalau kamu nggak setia, malu sama Hachiko. Ini simbol, ini di depannya kami ngelamar seseorang orang kamu kasihi. Saudara-saudara sekalian, kesetiaan sesuatu barang langka. Tetapi kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan dalam kasih-Nya itu di atas 1000 tahun. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal pertama yang kita pelajari tentang kasih yang Allah nyatakan, yang Allah perlihatkan kepada umat-Nya. Setelah yang kedua, kita akan belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan, yaitu kasih yang tanpa syarat. Kita lanjutkan ayat kedua yang belum kita tuntaskan dalam pembacaan kita. Di sana Tuhan mengatakan, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun kata Tuhan, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Setelah sekalian, ayat ini adalah ayat yang seringkali kemudian menimbulkan kontroversial. Menimbulkan pertanyaan, menimbulkan perbantahan. Banyak orang mengatakan, waduh ini Allahnya orang Kristen, ini aneh nih Allahnya. Masa Allah itu pilih kasih, betul tidak? Mengasihi yang satu, tidak mengasihi yang lain. Apalagi membenci. Loh, bagaimana sih? Yang saya kenal Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Limpah kebaikan kasih-Nya. Kok sekarang kadang dia membenci? Ini kan aneh, saudara. Nah itu sebabnya saudara perlu mengerti apa yang dimaksud dengan kata membenci di dalam ayat ini. Dalam konteks ini dan termasuk konteks yang lain. Saya lebih suka menerjemahkan kata membenci itu lebih baik kita mengartikan dengan pengertian yaitu kurang mengasihi. Kurang mengasihi. Kira-kira saya akan membuat narasi seperti ini. Dengar baik-baik. Sebetulnya Tuhan itu mengasihi Esau dan Yakub. Dengar kalimat ini ya. Sebetulnya Tuhan itu pada dasarnya dia mengasihi semua orang. Semua orang dia kasih, saudara. Termasuk orang jahat, orang berdosa pun Tuhan kasih, saudara. Maka salah besar kalau Anda berpikir bahwa Allah mengasihi Yakub, tapi dia nggak mengasihi Esau. Tidak. Allah itu mengasihi kedua-duanya. Ya. Kalau saya boleh memberikan sebuah elaborasi penjelasan, saudaraku, kalau Anda membaca dalam Kejadian cerita tentang Esau dan Yakub, ketika sampai kemudian mereka mempunyai anak, mempunyai keturunan, kita menemukan satu fakta bahwa Tuhan itu memberkati baik Yakub ataupun Esau. Kedua-duanya diberkati oleh Tuhan. Mana mungkin kalau kemudian Tuhan benci, Tuhan anggap Esau sebagai musuh, gak mungkin diberkati. Artinya apa? Tuhan mengasihi. Tetapi dengan kalimat ini, Tuhan lebih mengasihi Esau. Oh tidak. Tuhan lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Kalau saya boleh memberikan prosentase kira-kira Tuhan mengasihi Yakub itu mungkin 100%. Wah, cintanya besar, cintanya penuh, full. Sementara Esau Tuhan memberikan cinta yang mungkin cuma 5%. Oke? Dalam pengertian ini kita boleh katakan bahwa Tuhan kurang mengasihi Esau. Tangkap poinnya? Bukan benci, bukan. Tetap Allah mengasihi. Tetapi kasihnya, kadarnya, prosentasenya, derajatnya, kualitasnya berbeda. Itulah pengertian kata membenci yang dipakai di dalam bagian ini. Masih muncul pertanyaan, kenapa Tuhan beda-bedain? Harusnya kalau Tuhan mengasihi Yakub 100%, Esau juga sama dong. Kenapa dikorting? Kenapa dikurangin? Kenapa dibedain? Apa Tuhan pilih kasih? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Setelah dengar kalimat ini baik-baik. Ketika Tuhan mengasihi Yakub, itu tidak berarti Yakub itu lebih baik daripada Esau. Tangkap poin ini? Sebaliknya ketika Tuhan kurang mengasihi Esau, bukan berarti Esau lebih buruk daripada Yakub. Saudara jangan pikir, wah Tuhan sayang sama Yakub, habis Yakub ini adalah anak mama, suka di rumah, betul nggak? Dekat sama mamanya, bantuin masak, maka anaknya baik-baik, Tuhan sayang dengan dia.
Oh, tidak, saudara salah besar. Pikir baik-baik. Kapan Tuhan memutuskan untuk mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lain? Kapan Allah memutuskan bahwa aku mengasihi Yakub dan tanda petik membenci Esau? Kapan itu dilakukan? Apakah mereka sudah lahir? Belum. Semasa mereka masih berada di dalam kandungan. Artinya apa? Mereka belum lahir, mereka belum berbuat baik dan jahat, belum teruji, tetapi Allah di dalam kebebasannya, dia memutuskan, dia mengasihi yang satu dan kurang mengasihi yang lain. Setelah itulah arti kasih yang tanpa syarat. Alasan Allah mengasihi itu bukan ditentukan kepada objek yang menerima kasih tersebut. Tidak. Saya ulang sekali lagi ya. Allah mengasihi, alasannya apa? Bukan pada kita yang menerima. Lalu di mana alasannya? Alasannya hanya terletak di dalam diri Allah sendiri. Allah lah yang tahu kenapa dia memilih yang satu dan tidak memilih yang lain. Sekali lagi bukan pada objeknya, bukan saudara. Tadi saya katakan di awal Israel Selatan Yehuda saat itu kondisinya hancur saudara. Rohaninya morat-marit. Imamnya nggak beres, umatnya pun nggak beres, ibadahnya legalis. Upacara persembahannya muak di mata Tuhan. Tuhan marah besar. Mereka kawin campur, hidupnya berantakan sekali. Jika lokasi Tuhan diukur berdasarkan kondisi umat, mungkinkah Allah mengasihi? Tidak mungkin. Tetapi kasih yang Allah deklarasikan adalah kasih yang tanpa syarat. Sekalipun mereka dalam kondisi yang hancur, begitu berdosa sekali, sangat nista, Tuhan marah besar. Tapi sekali-kali kata Tuhan, aku masih mengasihi mereka. Tanda petik seolah-olah Allah terikat dengan janjinya dari Yakub yang terus kasih itu menerobos zaman. Dan kasih yang sama adalah kasih yang tidak pernah melihat kondisi orang yang menerima kasih itu. Saudara, bukankah hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak lebih baik daripada Yakub, bukan? Saudara, aku jangan pikir kita adalah orang yang hebat kalau Anda hari ini bisa berada di gereja, bisa beribadah, bisa menyembah Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mendapatkan semua yang baik daripada Tuhan. Saudara sekalian, itu bukan karena kita alasannya, tapi alasannya ada dalam diri Tuhan. Kalau mau jujur, bukankah saudara dan saya adalah orang yang tidak baik-baik amat, bukan? Amin. Yang mengatakan saya orang baik, saya orang oke. Saya kira adalah orang yang menipu diri sendiri, saudaraku. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang jatuh bangun dalam dosa. Kita masih bergumul. Siapa yang mengatakan bahwa hidup saya, bisnis saya selalu bersih? Saya nggak yakin, saudaraku. Siapa yang mengatakan bahwa saya tidak pernah berbohong dalam hidup ini? Saya selalu transparan dengan siapapun. Otentik, berani, diaudit, dibongkar. Tidak mungkin, saudaraku. Semua mempunyai dark side. Gimana kita masih bergumul? Tiap minggu datang ke gereja kita mengaku dosa. Tuhan, saya berdosa, saya menyesal. Itulah dirimu dan diriku. Tapi bersyukur kasih yang dia berikan tidak ditentukan daripada kondisi kita. Itu sebabnya ada satu kalimat yang saya sangat suka sekali. Dalam anugerahnya bersama kita membaca 2-3. Tuhan mengasihi kita sekalipun kita tidak layak menerimanya. Setelah inilah Injil, inilah kabar baik. Kita bersyukur sekali, saudara. Itulah kasih yang Allah nyatakan, kasih yang tidak bersyarat. Tuhan tidak mengatakan kamu bertobat dulu ya, kamu jadi baik dulu ya, baru saya mengasihi kamu. No. Inilah kasih yang melampaui pikiran manusia. Kasih yang tidak pernah ditemukan di dunia manapun. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, alasan Allah mengasihi bukan terletak dalam dirimu dan diriku. Alasan Allah mengasihi hanya ada dalam dirinya. Ketika dia melihat Yesus Kristus yang kita rayakan dalam perjamuan suci pada hari ini. Ketika Yesus anak tunggal yang satu-satunya itu, dia tergantung di atas kayu salib, dia mati. Di sanalah Allah melihat anaknya yang tunggal itu.
maka murka Allah menjadi reda. Dan di sanalah Allah memutuskan dia mengasihi dan menerima orang-orang yang tidak layak dikasihi. Kasih yang tanpa syarat. Hari ini masihkah kau meragukan kasih Tuhan? Masih kurang ke Allah menunjukkan kasih-Nya yang ajaib itu. Sehingga masih bertanya, Tuhan, betulkah Engkau mengasihi kami? Perlihatkan caramu mengasihi kami. Sekali-kali konsep kebenaran ini membuat kita tersadar bahwa Dia terlalu mengasihi diri kita. Yang ketiga, sedikit bercanda sebelum pada poin 3. Menarik sekali bahwa Tuhan ini, khususnya penulis Maliaki ini mengkontraskan antara Yakub dan Esau. Dikontraskan terus. Di mata Tuhan dua orang ini adalah orang berdosa. Dua-duanya berdosa. Ya, nggak layak dikasihi. Kalau saya boleh memberikan ada kuis. Kuis ya. Yang udah kebaktian dapat dijawab ya. Antara Esau dan Yakub. Kira-kira mana yang paling berdosa? Kalau paling baik nggak mungkin ya, dua-dua berdosa ya. Ya, di antara Esau dan Yakub, siapa yang paling berdosa? Hidupnya paling brengsek, ya, paling kacau sekali di antara dua ini. Siapa saudara? Ada yang mengatakan Yakub? Ada yang menjawab Esau? Ada yang tidak peduli siapapun? Saudaraku, saya sepakat. Analisa saya, orang yang paling brengsek itu adalah Yakub. Betul, saudara. Yakub tuh hidupnya berantakan kacau. Sejak dalam kandungan, ini Yakub udah nggak beres. Waktu dalam kandungan dia berantem sama kokonya, bukan? Berantem sekali. Maka Ribkah teriak-teriak. Sakit, perut saya sakit. Kenapa sakit? Karena mereka berantem, bertikai. Mereka Alkitab bisa mengatakan mereka struggle, bergumul. Saya percaya yang paling nakal adalah siapa? Yang cari gara-gara. Pasti Yakub. Kemudian kedua, waktu mereka berdua mau lahir, ya, mulai mendarat di tengah-tengah dunia, keluar dari kandungan mamanya. Apa yang Yakub lakukan? Dia pegang kakinya, tumit kakinya Esau. Seolah dia ngomong gini, lu jangan keluar dulu dong, saya yang mau keluar dulu. Ini tipikal orang namanya Kiasu. Itu Yakub, saudara sekalian. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengasihi dia kalau alasan ditentukan oleh penerima kasih? Sama sekali tidak. Tapi sekali lagi, kasih Tuhan tidak bersyarat. Alasan Tuhan mengasihi itu hanya ada dalam dirinya. Di dalam kebebasannya, dia memutuskan mengasihi Yakub. Yang ketiga, kita menemukan di sini kasih yang Allah deklarasikan adalah kasih yang diiringi dengan penyertaan. Sekali lagi Tuhan mengkontraskan Nabi memaparkan dua manusia itu. Satu Yakub, satu Esau. Yakub keturunannya siapa? Itulah bangsa Yehuda. Satu lagi, keturunan Esau adalah siapa? Edom. Mereka adalah orang-orang berdosa, sama-sama berdosa, sama-sama dihukum oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Sama, saudaraku. Dan buktinya mereka ini Yehuda dibuang ke Babel 70 tahun. Mereka menderita bukan main. Tetapi di dalam proses penghukuman, pendisiplinan Allah ini, kasih itu adalah kasih yang selalu ada. Dan kasih itu diiringi dengan apa? Tuhan tetap menyertai umatnya. Waduh, ada penyertaan. Genap waktunya Tuhan jemput Yehuda pulang ke kota suci, ke Yerusalem. Tuhan menyertai, Tuhan terus pelihara, ikatan perjanjiannya, kesetiaannya. Semua dibalut oleh satu kata, kasih. Itu mewarnai perjalanan kehidupan Yehuda. Bagaimana dengan Esau? Bagaimana dengan keturunan Esau yang namanya Edom? Kita baca sama-sama ayat yang ketiga dan ayat keempat. Setelah ayat ini dan ayat bagi saya ayat yang tidak terlalu menyenangkan kita baca. Sama-sama kita membaca, 1, 2, 3. Sebab itu aku membuat pegunungannya, ini bisa soal Edom, menjadi sunyi sepi. Dan tanah pusakanya ku jadikan
padang gurun. Anda lihat kondisinya. Sunyi sepi, tidak ada manusia. Tanah pusaka kebanggaan mereka dijadikan padang gurun, kering kerontang. Saudara, inilah perlakuan Tuhan kepada siapa? Kepada Esau, kepada Edom. Kontras sekali. Kalau yang satu Tuhan jaga, Tuhan pelihara, memang dihukum, memang dimurkai, Tuhan marah besar. Tetapi ada kasih penyertaan. Tapi yang satu lagi, saudara perlu tahu bahwa Edom ini bangsa yang sangat kejam sekali. Bangsa yang sadis, mengerikan sekali. Memang mereka bangsa yang hebat, bangsa yang kuat luar biasa. Akhir tahun lalu kami rombongan gereja, beberapa teman-teman melakukan perjalanan rohani. Kami ke Mesir, kemudian lari ke Turki, dan kemudian terakhir pulang lewat Jordan. Dan Jordan ini adalah satu lokasi yang sangat dikenal, yang terkenal sekali, itu namanya Petra. Pernah kenal? Pernah tahu? Petra. Seperti apa Petra itu? Waktu kami ke sana menarik sekali. Itu satu kondisi, batu-batu tumpukan yang warna merah. Warnanya merah, ini unik sekali. Tinggi, menjulang sekali. Saya kira tingginya bisa berapa ratus meter, lebih barangkali. Saudara perlu tahu, Petra dulunya itulah bangsa Edom tinggal. Maka saudara jangan kaget, waktu kami ke sana saya lihat, waduh dahsyat sekali ya. Itu batu-batu, itu adalah benteng yang dibangun oleh orang-orang bangsa Edom. Ini bangsa yang sangat kuat sekali. Mereka tinggal di atas sana. Maka nggak ada kekuatan yang bisa mengalahkan, menyerang. Tetapi Anda tahu, perhatikan ayat yang keempat. Edom berkata, kami telah hancur, mereka diserang oleh musuh. Tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Perhatikan kalimat seterusnya. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Kamu boleh membangun, tetapi aku, kata Tuhan, akan merubuhkannya. Dan orang akan menyebutkan daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Sejarah membuktikan, hari ini, adakah keturunan Esau? Adakah keturunan Edom? Tidak ada sama sekali. Tuhan lenyapkan dari atas muka bumi. Tidak ada. Apa yang mereka banggakan? Menara-menara benteng yang kuat itu, yang luar biasa. Militer yang dahsyat. Sekarang apa yang terjadi? Petra adalah saksi hidup. Kebanggaan Edom. Tinggal sebuah reruntuhan. Monumen reruntuhan. Tempat wisata. Tak satu pun yang tinggal di dalamnya. Ironi bukan? Dua manusia. Satu Yehuda. Satu Edom. Satu Yakub. Satu Esau. Berasal dari ibu yang sama. Keluar dari rahim yang sama. Tetapi punya dua kondisi yang sangat bertolak belakang. Apa yang membedakan? Ada kasih Tuhan di dalamnya. Kasih yang terus menyertai mereka. Sampai kesudahannya. Tapi yang satu lagi, Tuhan lenyapkan. Saudara-saudara sekalian, inilah kasih yang Tuhan Allah nyatakan kepada umatnya. Saya percaya ketika hari itu zaman Maliaki, umat Allah mendengar perkataan ini. Mereka mengaminkan betul bahwa Edom sudah tidak ada lagi, habis saudara sekalian. Masihkah mereka berkata bahwa Tuhan itu tidak mengasihi mereka? Masih kurangkah apa yang Allah pertontonkan itu? Saudara-saudara sekalian, inilah kasih yang Tuhan deklarasikan. Yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Kasih seperti apa yang Tuhan nyatakan di dalam perikop ini, ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudara, kasih itu adalah kasih yang bukan diberikan kepada Yakub, yang berlanjut kepada keturunannya, yaitu Yehuda pada zaman Maliaki. Tetapi kasih itu pada akhirnya akan terpancar, akan dipancarkan, tersebar terus. Bukankah Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Kepada dunia ini. Sejujurnya saudara dan saya, kita tidak ada urusan, tidak ada kaitan dengan bangsa Yehuda.
secara etnis, secara culture, kita beda dengan mereka. Tidak ada urusan. Tetapi bukankah hari ini, saudara dan saya menerima kasih yang ajaib. Kasih yang menyelamatkan itu. Kasih yang diikuti dengan kesetiaan. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang terus disertai. Maka engkau dan aku boleh mengenal Dia. Kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kasih yang dipancarluaskan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang kasih. Kasih Tuhan. Kalau umat Allah berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Please, perlihatkanlah Tuhan. Setelah kita mendengar khotbah ini, melalui pemaparan firman, kita melihat kasih yang seperti ini. Masihkah kau berkata, Tuhan, perlihatkan kasih-Mu? Seharusnya engkau berkata, Tuhan, dengan cara bagaimana aku bisa mengasihi diri-Mu lebih dan lebih lagi? Bukan menuntut Tuhan memperlihatkan kasih-Nya, tapi bertanya, kasih yang membuat kita speechless, tidak bisa ngomong lagi. Hanya satu respon kita, Tuhan tolong saya, beritahu saya bisa mengasihi diri-Mu lebih dan lebih lagi. Mari sama-sama kita meresponi kasih, kita merayakan kasih yang besar yang telah Tuhan tuangkan dalam hidup kita. Saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya mengajak kita nyanyikan satu lagu. Kasih Tuhan yang besar, refrennya. Kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang mengangkat kita, kasih yang memerdekakan kita. Sampai kita persiapkan hati kita untuk boleh menerima perjamuan kudus dalam ibadah hari ini. Refrennya, kasih Tuhan selamatkanku. Bersama-sama. Kasih Tuhan selamatkanku. Dengan kasih besarnya selamatkanku. Kasih Tuhan selamatkanku. Dengan kasih besarnya selamat. Satu kali lagi. Kasih Tuhan kasih besarnya selamatkanku. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Barangkali kami hari ini seperti pengalaman umat Yehuda yang kami bertanya, Tuhan, kenapa Engkau belum mengasihi kami? Kenapa doa kami belum terdengar? Kenapa harapan kami tidak pernah terwujud? Apa yang kami pikirkan, kami doakan, kami gumulkan, ternyata jauh dari kenyataan yang kami alami. Kami mulai bertanya, kami mulai meragukan. Tapi biarlah di bawah pencerahan firman-Mu kami mengerti. Doa yang tidak terkabul bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Harapan yang belum terwujud mengartikan bahwa Tuhan masih dan terus mengasihi kami. Ya Tuhan, yakinkan kami. Dan kami ingin, kami bukan bertanya, perlihatkan kasih-Mu ya Tuhan. Tapi kami mau berkata, tolonglah kami, beritahu kami, untuk kami boleh mengasihi diri-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di depan kami ada perjamuan kudus, kami mau bersama-sama semeja dengan Tuhan, merayakannya. Layakan kami, bukankah inilah kasih yang Kau deklarasikan, yang terus Engkau alirkan, yang terus menyertai perjalanan kami. Inilah doa kami. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.